Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Muslihat dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502880. Di sini saya akan menyampaikan materi ekonomi manajerial tentang perencanaan usaha. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah dari kata perencanaan dan usaha. Perencanaan dalam pengertian ekonomi artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan usaha atau bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha. Dalam perencanaan usaha terkandung adanya yang pertama ada visi, yaitu cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Yang kedua ada misi, adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain, serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga ada tujuan, adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha atau perusahaan tersebut. Yang terakhir ada strategi, adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Kemudian ada strategi perencanaan usaha. Yang pertama ada defender, strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. Yang kedua ada prospektor, strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. Kemudian ada analyzer, strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan prospektor. Strategi bisnis seperti ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalkan risiko. Kemudian ada kepemimpinan dalam biaya, strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. Kemudian ada diferensiasi, strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Kemudian ada fokus, strategi bisnis yang diarahkan dalam segmen pasar yang sempit yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya atau fokus dalam diferensiasi. Kemudian ada maksud dan tujuan perencanaan usaha. Yang pertama, maksud perencanaan usaha, meningkatkan peluang keberhasilan suatu usaha. Secara jelas, menentukan kegiatan-kegiatan agar bisnis dapat beroperasi dengan sukses. Mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia untuk bisnis tersebut dan cara menggabungkan sumber daya ini untuk hasil yang maksimal. Kemudian, mengidentifikasi standar-standar kinerja untuk setiap segmen pengoperasian bisnis yang dapat dibandingkan dengan kinerja aktual. Hal ini merupakan pengendalian untuk menjaga agar bisnis beroperasi pada jalur yang benar. Kemudian ada pihak kreditor, ada pihak manajemen perusahaan, dan ada pihak pemerintah dan masyarakat. Ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait prioritas pemerintah sebagai unsur pendukung rencana yang akan dijalankan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama sebagai rencana aksi. Yang kedua sebagai peta jalan, dan yang ketiga sebagai alat penjualan.
Sebuah perencanaan usaha merupakan sebuah alat bantu penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Sebuah perencanaan usaha yang ditulis dengan baik akan mendapatkan pengelola usaha dengan pihak-pihak yang melihat bahwa ide bisnis yang ditawarkan akan juga menguntungkan mereka. Kemudian ada manfaat perencanaan usaha. Sedangkan manfaatnya dalam perencanaan usaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik persetujuan ataupun penolakan terhadap kelayakan suatu rencana usaha yang akan direalisasikan sesuai dengan kepentingan pihak yang terkait di dalamnya. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan beban sosial. Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis pasar. Yang kedua, mencari informasi harga sarana produksi. Yang ketiga, ada menghitung biaya produksi. Yang keempat, ada menghitung pendapatan. Dan yang terakhir, menghitung hasil usaha. Di sini maksudnya hasil usaha dapat dihitung setelah diketahui total dari pendapatan dan biaya. Suatu usaha dikatakan untung apabila pendapatan lebih besar daripada biaya produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.